bisa. Nggak, jadi latar belakang dan konsepnya project Venus Office sendiri itu buat kita sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Kita kenal Feli sebagai pemilik Venus tuh dari tahun 2007. Waktu itu kita bikin galerinya di Panglima Polim sebagai produk baru. Kita membantu bekerja sama, berkolaborasi untuk memperkenalkan produk ke dalam satu galeri interior. Jadi bukan seperti toko keramik atau toko mozaik yang selama ini kita kenal. Jadi kemudian selama 12 tahun berkawan baik, kita kenal benar bahwa Feli ini seorang pencinta seni, pencinta musik, lalu seorang yang perfeksionis gitu. Ingin segala sesuatunya tertata rapi dan baik gitu. Jadi konsepnya tetap pengen bikin satu kantor yang kalau masuk, kalau kita lihat ini sebenarnya grand gitu, tinggi. Terus ada tangga di belakang yang menjadi konsep menjadi central circulation, tapi itu kita bikin setransparan mungkin gitu. Jadi itu konsepnya memang dari awal kita bilang kita nggak pengen tangga ini sebenarnya kelihatan gitu. Jadi lebih seperti menghilang gitu. Nah terus konsep pencahayaan alaminya ada di kiri dan kanan, ya otomatis itulah pengorbanan yang harus dibuat. Jadi kita memblok out beton-beton existing yang ada, mengurangi balok struktur, menggantinya menjadi besi dan lain sebagainya. Itu merupakan hal mendasar untuk mendapatkan space yang sebetulnya nyaman tapi juga berkualitas sangat baik. Untuk mencoba kontekstual dari segi fasad, kita coba mengambil garis-garis melengkung yang ada di depan. Jadi kita menganalisa site ini sebetulnya, ini ada bidang-bidang yang sebetulnya sangat unik gitu untuk kita coba tetap terapkan di dalam fasad. Yang paling ekstrim ada kolom Korintian tersebut, dan ternyata buat kita itu menjadi satu keunikan gitu ya. Oke, ini kita putuskan untuk kita maintain gitu. Dan akhirnya unsur-unsur modern dan pragmatisme itu kita masukkan seperti sesuatu yang diinfill ke dalam bangunan existing gitu. Jadi kita tetap merespek lingkungannya. Bukan kalau kita lihat sekarang bangunan ini sepertinya memang nggak merusak lingkungannya gitu, tapi menjadi suatu yang sangat ikonik karena kesederhanaannya gitu. Pertama kali bertemu dan kita bilang bahwa satu ruko ini setengah ruko ya, ini yang sebelah kiri ini bahkan kita buang gitu. Jadi kayak kita mau bikin satu void, artinya kita membuang satu lantai, dan itu kan sebenarnya cukup mengagetkan gitu. Tapi karena kita bisa menempatkan komposisi organisasi ruangnya secara tepat sehingga yang menjadi kebutuhan itu tetap terjawab gitu. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Ada satu hal teknis yang cukup rumit ya, kita membuat tangga yang menghubungkan antar lantai itu. Kita menghancurkan tangga yang lama untuk membuat sesuatu tangga yang menurut kita lebih tepat gitu ya untuk direpresentasikan di bangunan ini, dan itu cukup rumit ya dari beberapa kerumitan yang ada di bangunan ini. Jadi kita sebelum benar-benar membuat itu, kita membuat mock-up. Jadi dengan kontraktor, untungnya juga mereka sangat kooperatif gitu. Tangga tersebut menjadi sebuah hal yang unik walaupun memang cukup memiliki tantangan yang besar. Ngaku nggak ya? Jadi kita memang pengen membuat satu kantor yang sebetulnya bisa mewadahi dari elemen-elemen seni atau karya-karya seni yang sebetulnya bisa ditempatkan di setiap elemen arsitektural dari bangunan ini sendiri gitu ya. Sampai ada satu dinding utama yang di belakang lobi ini, dari awal itu menjadi satu diskusi yang panjang untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya kita pikir lebih baik kosong. Itu satu prosesi yang mendalam sebetulnya. Lalu ibu punya satu mozaik misalnya, satu mozaik yang ukurannya udah ada dari awal, sudah punya gitu ya dari dulu, dan ini nggak berhasil ditempatkan di beberapa galeri yang dia buat gitu, dan itu menjadi satu challenge buat kita. Yuk kita pasang gitu, dan ternyata ini menarik gitu ya.
Nah itu nanti kita analisa dari size, kemudian kita coba bisa padu-padankan dengan elemen interior apa gitu. Kemudian itu menjadi satu background dari satu dinding yang menjadi pembatas area finance gitu, yang sebetulnya harus private, dan itu akhirnya kita tempatkan seperti partisi yang floating yang kemudian mendapatkan tempat istimewa gitu di atas. Mungkin kalau ditanya ya Nanti bunyi. ini kan sebuah kompleks ruko gitu ya, tapi kita mau mencoba bagaimana supaya pada saat kita masuk ke dalam kantor tersebut tuh kita bisa mendapatkan satu suasana yang beda, sebuah kantor yang mungkin dari luar dia seperti seragam gitu ya. Cuman bagaimana setelah kita masuk ke dalam bangunan itu kita mendapatkan sesuatu yang ada surprise-nya gitu ya. Jadi kita mau juga membuat image bahwa kantor ini tuh adalah representasi dari produknya itu sendiri, dengan kita membuat ruangan lobby yang persentasenya cukup besar ya dengan total luas bangunan yang ada. Nah, kita lebih mencoba mengangkat bahwa brand Venus itu sendiri itu lebih ke sesuatu yang elegan, yang high end gitu ya. Jadi di situ kita bermain dengan space itu tadi. Kita mencoba untuk mengkomposisikan ruangan itu tuh saling berhubungan gitu ya, dengan mereka tuh ada satu konektivitas antara lantai satu dengan lantai yang lainnya, yang membuat space-nya itu menjadi lebih istimewa. Bisa jadi bahwa kepercayaan yang dikasih kedua kalinya ini memang hubungan yang sebetulnya cukup baik. Kita mungkin kalau dibilang ada hubungannya dengan yang dulu bisa jadi gitu ya, karena kita bermain dengan space, kita bermain dengan cahaya, bermain dengan texture gitu. Tapi kalau yang di sana memang lebih display gitu loh. Basically ini kan kantor gitu, jadi tetap tempat orang bekerja yang nyaman, yang memenuhi syarat, dan tapi juga harus merepresentasikan produk itu sendiri.